Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Intan Soleha dengan NIM 2018-020006, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Quran, Kalibeber di Wonosobo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi Hukum Elastisitas Fisika dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7. Mata kuliah Fisika dalam Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ali Mustafa Kamal, AHSTHI, MSI. Baik, langsung saja masuk ke submateri yang pertama. Langsung saja, apa sih pengertian elastisitas fisika itu? Sebelumnya, apakah kalian pernah bermain plastisin atau lilin? Plastisin merupakan benda padat. Ketika kalian menekan atau memberi gaya pada plastisin, bentuknya akan berubah menjadi pipih. Tapi, berbeda ketika kalian bermain bola karet. Walaupun sudah menekannya, ukurannya akan kembali seperti semula. Mirip dengan pir, yang kalian tarik atau yang kalian tekan akan kembali seperti semula. Hal ini karena bola karet dan pir memiliki elastisitas. Nah, masuk dalam pengertian elastisitas fisika. Elastisitas fisika adalah kemampuan yang dimiliki suatu material untuk kembali ke bentuk dan ukuran semulanya saat gaya eksternal atau gaya deformasi yang diterapkan padanya dihilangkan. Hal ini disebabkan karena kuatnya gaya tarik antar molekul pada material tersebut. Seluruh gaya antar molekul yang melawan terjadinya deformasi ini disebut dengan gaya pemulih. Berdasarkan tingkat elastisitasnya, benda padat dibagi menjadi dua. Yang pertama, benda elastis, dan yang kedua, benda plastis. Benda-benda elastis memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk atau ukuran semula saat gaya yang diterapkan dihilangkan. Kebalikannya, benda-benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk dan ukuran semula saat gaya yang diterapkan dihilangkan. Elastisitas berkaitan dengan tegangan dan regangan. Tegangan atau stres adalah suatu besaran yang menyatakan besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda persatuan luas penampang benda yang dikenakan gaya tersebut. Secara matematis, tegangan dapat dirumuskan sebagai berikut. Tegangan sama dengan gaya per luas permukaan benda. Dengan tegangan memiliki satuan Newton per meter persegi, gaya memiliki satuan Newton, dan yang terakhir, luas permukaan benda memiliki satuan meter persegi. Sementara itu, regangan atau strain adalah besaran yang menyatakan perbandingan antara pertambahan panjang benda dan panjang mula-mula benda. Secara matematis, regangan dapat dirumuskan sebagai berikut. Regangan sama dengan pertambahan panjang benda per panjang mula-mula benda. Dengan regangan tidak memiliki satuan, karena regangan adalah hasil bagi dari dua besaran yang memiliki dimensi yang sama. Dan yang kedua, pertambahan panjang dengan satuan meter. Dan yang terakhir, panjang mula-mula dengan satuan meter. Nah, di dalam elastisitas juga terdapat hukum Hooke. Hukum Hooke ini menyatakan bahwa jika gaya yang diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan tersebut. Hukum Hooke dapat dirumuskan sebagai berikut. Gaya sama dengan pertambahan panjang pegas per konstanta pegas. Dirumuskan dengan F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Dengan F adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton, delta X adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter, dan K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Nah, masuk dalam submateri yang kedua. Submateri yang kedua adalah hukum elastisitas fisika dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7. Di dalam Al-Quran cukup banyak dijelaskan tentang dimensi fisikal, baik itu yang berupa benda, ruangan,
waktu, dan dinamika alam. Bahkan ada yang dituliskan sebagai nama surat. Adanya suatu temuan ilmiah fisika yang disimpulkan mengindikasikan hal tersebut dapat dipandang sebagai bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia yang beriman dan bertakwa. Perseteruan antara agama dan ilmu pengetahuan sains merupakan isu klasik yang sampai saat ini masih berkembang di dunia barat dalam wujud sekularisme. Tetapi, Islam tidak mendekati persoalan sains ini dari perspektif tersebut karena Al-Quran dan Al-Sunnah telah memberikan sistem yang lengkap dan sempurna yang mencakup semua aspek-aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan-kegiatan ilmiah atau penyelidikan-penyelidikan ilmiah. Jadi, kegiatan ilmiah merupakan bagian yang integral dari keseluruhan sistem Islam di mana masing-masing bagian memberikan sumbangan terhadap yang lainnya. Selanjutnya, Al-Quran sangat menekankan pentingnya membaca gejala alam dan merenungkannya. Al-Quran mengambil contoh dari kosmologi, fisika, biologi, ilmu kedokteran, dan lainnya sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipikirkan oleh manusia. Tidak kurang dari 750 ayat, sekitar sepertilapan Al-Quran yang mendorong orang beriman untuk menelaah, merenungkan, dan menyelidiki dengan kemampuan akal, budinya, serta berusaha memperoleh pengetahuan dan pemahaman alamiahnya sebagai bagian dari hidupnya. Kaum muslim zaman klasik memperoleh ilham dan semangat untuk mengadakan penyelidikan ilmiah di bawah sinar pertunjukan Al-Quran. Di samping dorongan lebih lanjut dari karya-karya Yunani dan sampai batas-batas tertentu oleh terjemahan naskah-naskah Hindu dan Persia. Dengan semangat ajaran Al-Quran, para ilmuwan muslim tampil dengan sangat mengesankan dalam setiap bidang ilmu pengetahuan. Nah, masuk dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7. Di sini, saya akan menjelaskan dua tafsir dari ayat tersebut. Yang pertama yaitu tafsir Jalalain dan yang kedua yaitu tafsir Ibnu Katsir. Nah, yang pertama tafsir Jalalain, saya akan menjelaskan singkatnya, yaitu dan Dia telah meninggikan langit dan meletakkan neraca, yaitu menetapkan keadilan. Yang kedua tafsir Ibnu Katsir. Makna yang dimaksud dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7, nah, makna keadilan ini ialah sebagaimana yang terdapat di dalam ayat lain melalui firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Hal yang sama dikatakan pula dalam firman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tadghaw fil mizan, yang artinya supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Quran Surat Ar-Rahman ayat 8. Yakni Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak yang adil agar segala sesuatu berjalan dengan hak dan adil. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan hukum elastisitas fisika dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7, yaitu di mana keadilan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7 dapat dikaitkan dengan hukum elastisitas fisika. Dalam tafsiran Quran Surat Ar-Rahman ayat 7, yaitu apa yang kita lakukan di dunia, maka kita akan kembali kepadanya.
dan mempertanggungjawabkannya kelak di akhirat. Sesungguhnya Allah ialah Maha Adil. Nah, di sini kita mendengar kata adil. Menurut kalian, apakah adil itu harus sama? Menurut saya, adil itu tidak harus sama. Semua memiliki masing-masing porsi yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hukum elastisitas fisika, apabila suatu pegas ditarik dengan gaya yang dikeluarkan, maka ia akan kembali ke bentuk semula. Setiap benda elastis masing-masing juga memiliki konstanta pegas, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Keterkaitan keduanya yaitu dalam hukum elastisitas fisika, apabila suatu pegas ditarik dengan gaya yang dikeluarkan, maka ia akan kembali ke bentuk semula. Dalam kurung, semua yang kita lakukan di dunia, maka kita akan kembali kepadanya serta mempertanggungjawabkan kelak di akhirat. Nah, setiap benda elastis masing-masing memiliki konstanta tetapan pegas. Dalam kurung, Allah akan menanyakan pertanggungjawaban dan sesungguhnya Allah Maha Adil. Adil juga memiliki masing-masing porsi. Jadi, adil itu tidak harus sama. Saya Maria Intan Soleha, tetap semangat dan percaya diri, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.